Ya Rabbana atarabna bi'ananna aktarabna wa'ananna asrafna ala lazo asrafna. Ya Rabbana atarabna bi'ananna aktarabna wa'ananna asrafna ala lazo asrafna. Fatub alaina. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke video 2. Karenanya orang yang bertakwa terdiri dari 3 peringkat. Antum nanti berisakan takwa nih, Ramadan supaya bertakwa. Ada 3 peringkatnya. 1, menjaga diri dari ajab yang selamanya dengan cara membebaskan diri dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Dasarnya firman Allah. Wajamuhum kalimatil taqwa. Ada di Al-Fat Sata wa Asrun ayat 26. Maksudnya itu ya. Dan Allah mewajibkan kepada mereka orang-orang yang beriman kalimat takwa. Apa itu? Kalimat takwa. La ilaha illallah. Udah mulai jarang. Udah mulai jarang. Jahar itu. Dasarnya Al-Fat 26, nggak percaya baca deh. Ya itu deh ya. Nah, itu bukan ngikuti ya. Jadi kalimat takwa harus digempur dulu lah ilahnya. Tolong dibaca Quran surat Al-Fat ayat 26 secara lebih lengkap lagi lah. Itulah kalimat la ilaha illallah. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمات التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalimat takwa itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, takwa itu terdiri dari 3 maqamat. Yang pertama tadi menjaga diri dari azab yang selamanya dengan membebaskan diri dari perbuatan syirik. Bebaskan.
Ya, itu takwa pengertiannya. Jadi kalau ingin bertakwa banyak mengucapkan la ilaha illallah dulu, karena itu maqamat awal. Yang kedua, menjauh dari setiap perbuatan dosa. Tuh, ya, makanya dipaksa di Ramadan. Baik melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang seperti dosa kecil, atau meninggalkan apa yang diperintahkan walaupun itu halal. Kalau Ramadan halal makan, ya halal tuh makanannya, tapi diperintahkan Allah nggak boleh makan, nggak boleh. Itu takwa. Sepakat? Ya. Nah, inilah yang dikenal yang kedua ini takwa menurut syara. Ya kan? Dan inilah yang relevan dengan firman Allah, lau anna ahlil qura amanu wattaqwa. Quran suratul Araf sita wa tasyaun. Al-Araf 96 baca. ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka menyusahkan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Intinya seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Derajat ketiga, mengosongkan hati dari segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari selain yang maha benar, al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ketakwaan yang paling hakiki. Kosongkan hati kamu dari selain yang hak. Jadi isinya Allah, itu kopi. Ya. Itu kopi. Nah, itu takwa yang hakiki itu. Berarti pas kopi itu, jangan kopi dulu deh. Ini harus jahar dulu nih, karena belum duduk masuk makomat kedua, gitu. Pas terasa nih hari ini udah mulai bener nih, ya. Bisa diisi hatinya dengan Allah nih. Kalau masih diisi krenek, Allah nggak masuk tuh. Kopi. Nah, itu karena memasukkan takwa hakiki itu berat loh. Dasarnya dituntut dalam firman Allah. Ali Imran ayat 102 tuntutannya. Ya ayyuhalladi amanu attaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau antum menyalahi ini, antum bermasalah. Kamu beriman, harus bertakwa kepada Allah. Mutlak, hati kamu kosongkan. Allah aja isinya. Itu poinnya. Itu takwa yang sifatnya hakiki. Itu makomat ketiga. Jadi tadi kan makomat 1 udah, makomat 2 udah, makomat 3 sudah. Ya, betul kan? Makanya pas kita jahar, ada permohonan. Ada permohonan dulu. Sebelum kita masuk Allah.
Permohonan nafi isbat, jangan sampai hati kita tidak bersih, qalbun salim. Berdoa minta kepada Allah supaya Allah bisa masuk menjadi ilham di hati kita. Nah, ini makomatnya berat sebetulnya. Perlu bukan dijelaskan, perlunya diamalkan, dijalani, dijaharkan, sudah itu disirkan rahasia Allah itu. Paham ya maksudnya? Itulah kita perlunya ajaran ruhani. Anung tidak mau menyebut secara tasawuf, agak alergi orang menyebut tasawuf sama tarekat. Padahal itu inti ajaran, ya kan? Nah, di Ali Imran itu ujungnya nanti takwa tertinggi. Jadi takwa, baru takwa aja udah banyak nih, ya. Sering mendengar kata takwa, bertakwa deh, gitu ya. Berarti melakukan apa yang Allah perintahkan dengan sepenuh hati, nggak ragu. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan sepenuh hati, nggak ragu. Berat nggak? Berat. Padahal alim, orang yang alim itu, ulama itu, orang yang benar-benar jelas hasanah, baik. Baik lahir maupun qalbunya. Jadi baik di mata Allah dan baik di mata orang lain juga. Kalau di mata Allah udah baik, seharusnya di mata orang lain baik juga. Kok dia mengakui baik di mata Allah, tapi orang lain menggerutu ya? Nggak sinkron. Nggak sinkron. Jadi berdasarkan nasihat ke-6 ya, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan hadis Tirmizi, Hakim Syahid, ada 5 karakteristiknya. 5 karakteristik orang yang bertakwa itu ada 5 kesifat nih. Ini diriwayatkan induknya dari hadis sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yusilu abdu illa darajatil taqwa hatta yada'a ma'alais biharamin li annahu kan yakshaha an yusbiha hadas syai'u alladhi laisa haraman amran syariran. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat takwa sampai orang tersebut meninggalkan perkara yang tidak haram, sebab dia khawatir perkara yang tidak haram ini menjadi sebuah kejelekan. Enggak haram aja ditinggalkan, kalau ada perasaan menjadi kejelekan. Tinggi nggak tuh? Wih, pakai jam Rado, wih keren. Orang lain mah itu jadi iri, nggak beli, pakai Titus yang diengkol. Kira-kira gitu deh. Ya. Zaman sekarang gimana? Takwa sampai puncaknya, berat ya. Nah, Ramadan nanti nih menahannya ke situ, ujungnya jadi takwa itu sampai nggak ke titik puncaknya. Itu induk daripada makomat takwa tadi dari hadis. Jadi Nabi itu menyampaikannya melalui hadis sahih itu pasti ke puncak ya. Puncak derajat. 5 karakteristik itu adalah sebagai berikut. Ngurai satu-satu ya. 1, jangan pernah bergaul, bertemu, berkumpul kecuali dengan orang yang bisa meningkatkan agamanya. Berat nggak? Itu pertama. Pokoknya kalau cingkaha tinggalin aja, walaupun dia ulama. Silaturahim jaga, tapi jangan bergaul lengkap kayak ini konco palangkin. Aduh kacau nih. Yang kedua, ketika ada sesuatu yang besar dan itu adalah urusan dunia, yang sesuatu yang besar urusan dunia itu, dia itu mengira itu adalah musibah. Itu musibah. Kalau urusan dunia walaupun besar itu tetap musibah. Ketiga, ia senang bila menerima hal-hal kecil yang bersifat keagamaan walaupun kecil.
Cetek bener agamanya nasihatinnya gitu. Nah itu takwa antum belum. Walaupun kecil perkara, sholatlah kamu. Dia senang menerima itu. Itu nggak bisa dibohongin dari perasaan. Alhamdulillah saya diingetin. Keempat, hindari diri dari makan banyak. Ini hadis juga. Bahkan makanan halal sekalipun. Halo. Kalau belum enak gitu nggak enak ya. Kelima, maaf ya, kita ngaji yang agak tinggi puncaknya, takwa itu. Karena takwa itu kok jadi rendah benar pemahamannya. Ya, nih, selalu anggap orang lain sebagai orang yang aman. Dan anggap diri antum sebagai orang yang tidak bahagia. Berat nggak tuh? Jadi kadang-kala orang berbuat jahat karena kancingan antum atau karena ujian Allah, betul kan? Aduh, berat bener nih. Takwa itu baru tuh. Karakteristiknya 5 tadi itu. Karenanya sifat takwa kepada Allah yang terpenting ini untuk umum ya, kerohaninya ini. Antum percaya yang gaib. Itu sifat takwa. Itu rohani itu. Percaya dengan hal gaib maksudnya ialah ketika kita percaya ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Yang itu dulu deh. Antum itu ada malaikat catat kamu tuh amal baik, amal buruk. Percaya enggak? Ada surga dan neraka. Percaya enggak? Bisa dibilang mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Itu takwa. Awalu sifati man yakhahullah huwal imanu bil ghaibi fal malaikatu wal janatu wan naru latura wa idadabati ilal qabri falatarahu wa ma la yara'u bil lugati arabiyati fahuwa khariqul littabi'ati. Sifat orang yang takut kepada Allah yang pertama adalah percaya kepada yang gaib. Malaikat, surga, neraka tidak terlihat. Kalau masuk liang kubur tidak terlihat, yang tidak tampak bahasa Arabnya gaib. Apa? Gaib. Siapa yang bersedekah memasuki uang ke kotak amal umpama, maka akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Nampak gantinya enggak? Nampak gantinya enggak? Kalau mengharap gantinya enggak ridho antum. Nggak nampak gantinya. Itu percaya. Itu takwa. Kan nggak nampak. Percaya yang gaib. Masukkan uangnya. Pasti kalau dia percaya masukin uangnya. Ya. Contoh lain nih. Dari percaya dengan hal yang gaib adalah dengan berpuasa 30 hari. Kita sedang haus nih Ramadan nih, puasa kan 30 hari nih. Kita sedang haus nih, lalu bersembunyi untuk minum. Orang lain tidak tahu, nggak tahu. Tapi ada yang satu yang maha melihat apa saja yang kita lakukan. Kita udah nggak bisa sebut lah. Itu perkara takwa itu kepada yang gaib itu. Jadi kenapa kita disuruh puasa selama 30 hari? Ketakwa nih, supaya kita percaya pada yang gaib. Nah, tuh. Kita puasa 30 hari supaya kita percaya kepada yang gaib. Besok siang jam 2 lapar, nanti Ramadan. Haus, masuk ke toilet, kamar mandi, masjid. Tengok ke atas ada CCTV enggak nih? Ya. Kunci pintu kamar mandi, kira-kira minum air 1 bak. Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak?
Nggak ada yang tahu. Lalu siapa yang tahu? Allah itu maha gaib. Itu perkara kecilnya ya. Makanya keimanan tertinggi, ketakwaan tertinggi waktu antum sendirian. Waktu antum sendirian. Nggak ada ngelihat, nggak ada mertua, nggak ada istri, nggak ada anak. Di tempat banyak maksiat. Disitulah diujinya. Gimana? Uang ada lagi? Ayo. Nggak semudah itu loh. Iman, takwa. Perintah bertakwa kepada Allah kan wasiat Allah kepada setiap umat, baik itu umat terdahulu maupun umat yang sekarang. Firman-Nya ada, walaqad wasya'ainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Betul kan? Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. An-Nisa 131. Allah juga berfirman, ini perkara takwa. Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi Allah yang Maha Kuasa memberikan kita solusi, yaitu supaya bisa tenang dalam kehidupan dunia yang serba banyak ujian ini. Solusinya apa? Fardu ain, paksa, wajib. Pertama, per hari 5 kali sholat 5 waktu. Per tahun sebulan, supaya antum aman di dunia. Dan ini kaitannya kalau setahun 11 bulan nanti. Pertama di sholat dulu, kita bahas sholatnya. Siklus per tahunnya udah jelas, bentar lagi. Wajib puasa 30 hari bulan Ramadan. Itu sebabnya keutamaan atau fadail orang yang bertakwa kepada Allah. Arti sesungguhnya ya, arti sesungguhnya. Ittaqullah faqat watadi'u awamirahu litazidu halan lil hurubi minal hayati fi padahal alamil ma'li'i bil muni. Takutlah hanya kepada Allah, takutlah hanya kepada Allah, dan ikuti perintahnya supaya mendapatkan solusi jalan keluar kehidupan di atas dunia ini yang penuh dengan cobaan. Betul kan? Betul kan? Jadi itu solusinya. Takwa enggak semudahnya dipahami begitu, harus dijelaskan. Nah, dalam ajaran Islam, solusi kehidupan di atas dunia ini dari segala masalah adalah satu, diberikan jalan keluar. Allah tahu kok kita lemah. Di antaranya rezeki yang tak disangka-sangka, jalan yang mudah. Allah memudahkan urusannya, itu Allah yang memudahkan urusan kalau antum bertakwa. At-Talaq 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Benar kan? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Pertama, kedua, mendapat kemenangan surga dan diselamatkan dari neraka. Itu nanti orang jangan mikir nantilah katanya. Enggak, dari sekarang seharusnya. Dapat kemenangan itu ada indikasinya kebumian. Neraka itu ada indikasinya kebumian. Masalah. Kesenangan itu ketenangan, lapang dada. An-Nur 24 ayat 52.
Wa may yutillaha wa rasulahu wa yaksallaha wa yataki faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Karenanya Ibnu Katsir ini menjelaskan, Qatadah mengatakan juga makna yang dimaksud ialah taat tentunya kepada Allah dan Rasulnya dalam mengerjakan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, dan takut kepada Allah atas dosa-dosa yang telah berlalu, serta bertakwa kepada Allah dalam menghadapi masa depannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, insya Allah kalau antum memahami konsep takwa secara ajaran Islam, secara prakteknya secara benar, akan dicintai, dirahmati Allah. Dasarnya At-Taubah surat 7. Iqra Iwan. Langsung tanpa basmalah. Kaifa yakunu kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi illallazina ahadtum Indal Masjidil Haram. Indal Masjidil Haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Keempat, solusi masalah akan selesai nih kalau memahami makna. Ada 5 kan? Ya. Keempat, dapat pengajaran, dapat petunjuk, dan dapat penyeimbangan Furqan dari Allah. Dasarnya Al-Baqarah 282. Fattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Kalau takwa pasti dituntun tuh, diajari ini ke sini, selesaiin rezeki ke sini. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sepakat? Jadi solusinya antum sudah dituntun kalau takwa
walaupun antum memble. Takwa aja deh. 5 solusinya. Ada yang tahu? Yang bertakwa adalah yang termulia di sisi Allah. Itu maqamat tinggi. Ini pasti dipuji sama Allah. Dasarnya Al-Hujurat surat 49. Buka dulu. Ayatnya angka sial 13. Iqra Ikhwan. Enggak ada angka sial tuh. Kodektif tuh. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa faba وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Yang paling mulia tingkatannya ridho dalam bahasa syariat takwa. Nah, ridho itu konsepnya beda itu. Murni ruhani. Kalau takwa lahir batin masuk. Ya. Paham ya? Jadi yang paling mulia derajatnya dalam konsep yang paling sempurna adalah takwa. Takwa. Keenam, solusi masalah hidup ya bertakwa aja. Keenamnya, orang bertakwa adalah jangan disusahin nih. Orang tasawuf jadi susah. Orang yang bertakwa adalah pasti wali Allah. Pasti. Percaya? Jadi pengen jadi wali Allah ya bertakwa aja. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Kan gitu. Pasti jadi wali Allah. Pasti akan mendapatkan ma'iyatullah. Dasarnya Yunus surat 10 62 63. Ala inna awliyallah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Betul kan? Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Betul kan? Itu makanya takwa itu harus dijabarkan secara jelas. 7. Pengen dibukain berkah nggak hidup? Dari langit. Ada berkah dari bumi, enggak di atas saja. Takwa. Dasarnya Al-A'raf 96. Iqra itu. Itu dasarnya.
walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim birakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Jadi datangnya musibah, datangnya masalah secara individu karena apa? Karena menyepelekan takwa. Itu solusinya, bukan karena nggak dapat kerja, itu bukan, itu efeknya. Takwa itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Itu maqamat tertinggi kok. Kedelapan, islahul amal, diampuni dosa. Takwalah. Kemudian bonusnya dilipat gandakan pahala. Dasarnya Al-Ahzab 33, 70, 71. Iqra ya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampunimu bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dasar bertakwa paling pokok, sholat 5 waktu. Tapi bukan sekedar kewajiban aja. Nah, kita sholat 5 waktu menganggapnya kewajiban, tapi juga apa sih? Supaya kita takwanya lebih keren. Sholat 5 waktu itu komunikasi antara hamba dan sang pencipta. Benar kan? Itu udah maqamat tinggi deh. Ada komunikasi situ. Nah kadang kita nggak peka itu. Makanya coba ya kalau kita sholat itu pahami konsep takwanya ya. Maka kita pas ngomong itu jelas itu turunan Qur'annya itu. Walaupun sunnah. Itu ada komunikasi dengan Allah tuh. Sholat itu kan cara kita mendekatkan diri, bermanja dengan Allah ya. Bahasa mudahnya itu. Itu momen istimewa. Momennya sangat istimewa itu. Kalau udah sampai puncaknya itu, memahami konsep takwa itu. Sangat istimewa deh, 5 kali lagi sehari. Ya. Bagi seorang hamba yang bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi sholat adalah cara seorang mukmin bermanja dengan Allah bahkan di tengah segala problem kehidupan. Karena hidup itu problem. Diciptakan. Ya. Makanya dikasih solusi. Ujian kan? Jadi jangan cengeng. Sholat adalah
mi'raj bagi seorang mukmin, itu maqamah tinggi. Solusi, sabar dan sholat, itu solusi. Tapi harus paham takwa. Ini kan menegaskan bahwa dalam sholat seorang hamba bisa merasakan kedekatan kepada Allah dengan sepenuh hati. Lalu ngomong, ini masalah hamba ya Allah, bermanja aja. Meskipun dengan segala problem, ketika iktidal kita tetap memaklumatkan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min syita min syai'in ba'du. Ya Rabb kami, segala puji bagimu yang memenuhi langit dan memenuhi bumi, memenuhi apapun yang kamu inginkan setelahnya. Jadi makna bacaan tadi, ini sholat tadi dulu ya. Ini karena pengertian takwa itu harus mengikuti itu. Makna bacaan tadi menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang selalu layak dipuji, baik di langit maupun di bumi. Bahkan langit dan bumi yang terbatas pun masih ditambahkan dengan ungkapan wa mi'u masyiyata min syai'in ba'du. Betapa hebatnya langit dan bumi, tetap saja memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Benar kan? Namun pujian kepada Allah tidak terbatas dan mencakup segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi hubungan antum, hamba dengan Allah, sangatlah istimewa di sholat itu. Sangat istimewa. Kalau hubungan dengan Allah nyaman, udah nyaman, caranya seperti itu. Kalau kita sakit, bayar oksigen. Kalau kita butuh air, bayar. Allah itu nggak pernah nyuruh kita bayar. Kalau kita takwa ngikuti aturannya, nggak akan ketemu bayar. Nah, bingung nih. Itu mukjizatnya. Sholat menjadi simbolisasi kesyukuran seorang hamba kepada Allah. Apapun masalah yang dihadapi, seorang mukmin tetap memaklumatkan syukur melalui sholat. Betul kan? Karena sholat itu lebih tinggi. Karena syukur itu tinggi. Kan tadi dibahas di awal. Allah tidak membebani manusia untuk membayar nikmat yang telah diberikan. Enggak. Kalau antum bersyukur. Semua nikmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sholat adalah momen untuk bisa menyadari betapa besar kasih sayang Allah. Bahkan di tengah kesulitan hidup. Jangan tinggalin sholat dong. Seorang mukmin tetap diajarkan untuk bersyukur melalui bacaan sholat. Jadi rasa syukur dalam sholat bukan hanya sekedar bacaan. Tetapi juga cara untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Maklumatkan terus bahwa kita bersyukur umat Islam untuk menjadikan sholat sebagai sarana bermanja dengan Allah. Karenanya dalam sholat seorang hamba bisa mencurahkan segala keluh kesah dan rasa syukurnya tanpa batas. Tanpa batas. Karenanya sholat adalah momen untuk mengingat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Dengan sholat, seorang mukmin diingatkan untuk tetap bergantung kepada Allah. Disinilah pentingnya menghadirkan hati dalam sholat. Benar kan? Gimana sih hadir hati itu? Karena sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran, hadir hati akan membawa ketenangan. Pasti itu. Seorang mukmin harus memahami makna bacaan. Poin. Dalam sholat agar bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Gimana mau merasa dekat kalau nggak ngerti bacaannya? Hal ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Nah pertanyaannya, Ramadan nanti, Ramadan jalan, sholat enggak sah? Ngaco juga nih. Kan bingung jadinya tuh. Ya. Sholat bukan sekedar kewajiban kan? Tetapi juga komunikasi antara hamba dengan Sang Pencipta. Kan udah jelas. Memberikan ruang bagi seorang hamba untuk merasakan kasih sayang Allah. Menjadi pengingat bahwa manusia selalu membutuhkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita.
Karenanya rasa syukur dalam sholat juga pengakuan atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi nasihati ya, dengan memahami ini, sholat menjadi beban nggak? Nah, tanya sama diri, apakah sholat menjadi beban? Kalau masih terasa, aduh, udah sholat lagi. Wah, nggak ngerti itu makna takwa. Sholat itu bukan beban, solusi untuk menyelesaikan masalah kehidupan dunia, betul kan? Nah, bukan beban, melainkan sebagai momen istimewa untuk bisa ngomong sama Allah. Apapun problemnya, alhamdulillahirabbil alamin. Maklumatkan bahwa kita bersyukur. Apapun masalahnya. Mengingatkan bahwa sholat bukan hanya ritual. Bukan, tetapi juga merasakan kedekatan dengan Allah. Rasakan. Umat Islam untuk menjadikan sholat sebagai sarana bermain dengan Allah udah jelas. Udah jelas itu deh. Karenanya ketakwaan kepada Allah merupakan suatu hal yang teramat penting dipahami sejelas-jelasnya. Apalagi di bulan baik, hari baik nanti Ramadan. Imam Nawawi Al-Batani menukil dari kitab namanya Nashaiul Ibad. Beliau menjelaskan bahwa ketika seorang yang beriman ingin meraih hakikat takwa, ketakwaan yang sebenarnya itu hakikat takwa, maka dia harus melalui 5 tahapan yang ada di hadapan ketakwaan itu sendiri. Yaitu pertama, seorang yang ingin meraih hakikat takwa patutnya memilih kesukaran dalam beribadah daripada kenikmatan dunia yang melalaikan. Beribadah kepada Allah memang suatu pekerjaan teramat berat dan sulit, betul. Kalau nggak paham, terlebih bagi orang yang masih sering mengikuti hawa nafsunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, apabila seorang yang merasakan kepayahan dalam beribadah kepada Allah, terus berjuang istiqomah dalam ibadahnya, niscaya deh Allah anugerahkan kenikmatan dalam beribadah. Yang duduknya ngerti agama 39 tahun tiap malam seminggu 3 kali buat risalah, ribuan, bukan suatu beban lagi, udah kenikmatan. Praktekin, bukan hal yang jelek kok. Demi Allah tuh, coba ikuti deh. Seminggu 3 kali dari jam 4 sore sudah buat risalah ketek. Itu sudah 39 tahun. Kebayang nggak? Kayaknya kemarin ya. 39 tahun loh. Lah praktekin deh gimana buat risalah walaupun nggak di-share kemana-mana. Kedua, memilih kesungguhan dalam beribadah kepada Allah ketimbang bersantai-santai. Jadi wujud dari ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-nya ialah kesungguhan dalam beribadah, pahami, ilmui, taat, mengabdi kepadanya. Ia tidak terlalaikan oleh kesenangan dunia. Itu sesaat. Nggak mudah lalai. Problem insya Allah. Itu ujian untukku. Alhamdulillah. Nggak manggarutu. Salahin orang, salahin ini, kacau ini nanti. Tidak terlalaikan oleh kesenangan dunia. Poin penting tuh. Karena kesenangan dunia itu sesaat deh. Lebih merasakan nikmat dalam kesungguhannya dalam mengabdi kepada Allah ketimbang bersantai-santai dalam menjalani kehidupan. Ketiga, memilih bersikap rendah diri ketimbang merasa mulia. Udah biasa aja deh. Jangan minta like 1000 dapat YouTube, nggak usah. Paksa juga dapat gaji itu dari Yahudi, tetap aja mentok. Ya udah ibadah aja, Allah yang ngasih rezeki, jangan melalui orang. Sarananya pakai aja, karena untuk disebarkan syiar itu paling mulia. Rendah diri aja, jangan merasa mulia, bersikap rendah hati di hadapan Allah itu paling penting. 4, memilih diam
ketimbang banyak bicara hal-hal yang tak bermanfaat. Nyerocos juga dipakain sama Allah tuh. Torek nanti, torek nggak kedengeran. Di antara tanda orang yang beriman pada Allah dan hari akhir ialah berbicara kebaikan atau diam. 5. Memilih kematian ketimbang kehidupan. Maksudnya, ini maksudnya ya, bukan pengen mati. Maksudnya gini nih, memilih kehidupan yang abadi pasca kematian. Sepakat? Di dunia ketimbang memilih kehidupan yang fana, pilih mana? Jadi dengan sikap berikut akan menimbulkan seperti tadi kehidupan yang fana di dunia. Dengan sikap berikut akan menimbulkan semangat beramal soleh sebagai bekal perjalanan menuju kehidupan yang abadi setelah kematian menghampiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk mengamalkan. Nanti insya Allah kalau dikasih waktu untuk bisa berpuasa 30 hari di bulan baik itu, karena itu semua untuk kita. Baik dulu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban.